아, 그게 최 회장, 우리 둘만의 나라로. 순서가 네가 먼저라. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video ini gue akan meneruskan sebuah alur cerita film yang berjudul The Glory episode 9. Sedikit cerita tentang episode 9 ini teman-teman. Film akan lebih seru karena Yeonji yang akan memulai perlawanan Seon. Well, seperti apakah keseruan filmnya? Langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah filmnya. Episode 9 ini teman-teman dibuka dengan memperlihatkan sisi Meo setelah dirinya mengetahui pembunuh di balik korban rundungnya dulu. Terlihat dengan penuh gayanya, ia pun menelpon semua kawan-kawannya dan sedikit mengungkit soal Sohee karena menurutnya hal itu bisa menjadi ladang pemerasannya yang akan berencana pergi ke Rusia. Sampai saat di keesokan harinya, terlihat ia pun akan menemui Yeonji untuk memerasnya. Dan sebelum menemui itu, ia pun sempat menelpon untuk meminta bukti tunggal, sebuah name tag nama Yeonji yang akan dijadikannya sebagai ancaman pada Yeonji. Dan bisa kita tebak ya teman-teman, saat Nishimeo telah mengetahui sebuah fakta, ia pun akan berubah menjadi seorang sombong dan gegabah. Karena menurutnya, ia sudah tidak lagi membutuhkan El lagi ya teman-teman. Shin pun berpindah melanjutkan akhir episode kemarin teman-teman. Saat terpergoknya Yeonji di apartemen Seon, terlihat Yeonji yang mencoba beralasan dan mempertanyakan Doyoung yang bisa di apartemen On pun langsung disekak si Doyoung yang sudah mengetahui masa lalu Yeonji. Dan saat Doyoung meminta pembenarannya langsung pada Yeonji, terlihat Yeonji yang seharusnya mengakui dan meminta maaf pun tidak teman-teman. Dan malahan sebelum dirinya itu pergi, terlihat Yeonji yang kecewa dan mencoba membalikkan faktanya pada Doyoung yang telah membuka aibnya itu. Waduh, manipulatif nih cewek teman-teman, gak pantas dijadiin istri. 오빠가 아니라 여기서 오빠를 마주쳐서 실망한 건 나야. Sedangkan di rumah sakit, terlihat Ijong yang tidak menemukan Sohee di kamar mayatnya pun mempertanyakan hal itu pada salah satu dokter senior di rumah sakit itu. Yang kata si dokter seniornya Mas Sohee berada di sebuah kapsul pendingin karena perintah rahasia dari mendiang ayahnya. Yang berarti berbeda dengan fakta beritanya yang mengatakan Sohee berada di kamar mayat itu. 아버지가요? 지금 이게 전례 없는 케이스라 보안 상황이고요. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Eun yang baru selesai numpang mandi di kediamannya Yijong. Gak lama terlihat Yijong pun datang yang langsung senang dengan keberadaan Eun di rumahnya itu. Yang rupa-rupanya mereka berdua pun akan tinggal bersama dengan waktu yang belum ditentukan ya teman-teman. Shin pun beralih ke Sarah yang terlihat panik dan menelpon Jajun untuk menanyakan jawaban apa yang harus diberinya nanti saat diinterogasi. Tapi terlihat Jajun yang tidak peduli dan sudah didatangi polisi pun dengan santai mematikan telepon itu. Gak ada akhlak banget ya teman-teman. Di sini terlihat Jajun dengan gaya konglomeratnya pun dengan santai menjawab pertanyaan-pertanyaan si polisi. Dan bahkan dengan keahliannya dalam berbicara, ia pun bisa menyarankan si polisi untuk menginterogasi juga Doyoung yang sebelumnya pernah mencari Myo-oh. 재평건설 사장 하도영이. Lalu Shin pun berpindah ke Yeonji yang baru selesai bekerja. Terlihat saat dirinya mau pulang, Eun pun datang dan langsung mengajaknya untuk berbicara. Di sini awal Yeonji pun sedikit memuji usaha yang sudah lama memilikinya. Sebelum Eun berbicara tentang tujuannya, bahwa ada satu cara yang membuat Eun berhenti melakukan pembalasan itu, yaitu dengan cara Yeonji yang mengaku di hadapan umum dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Namun karena si Yeonji ini seorang anak dari orang kaya yang serakah ya teman-teman, dengan berani ia pun menantang dan merendahkan si Eun untuk jangan berhenti melakukan pembalasan itu, yang membuat Eun hilang rasa teganya dan pergi meninggalkan Yeonji. 허우적거리고 거둔거리는 지금 네 얼굴. 일말의 죄책감까지 싹 없애줘서. hil면 고맙네. Sementara itu di kantor Doyoung yang masih galau mikirin Yisol teman-teman. Gak lama asistennya pun datang untuk memberitahunya bahwa nanti akan ada polisi datang untuk menginterogasinya sebagai saksi hilangnya Myo-oh. Di sini si asisten pun baru memberikan sebuah kabar dari Myo-oh karena Doyoung yang selalu sibuk belakangan ini. Terlihat kabar dari Myo-oh pun sebuah fakta teman-teman, bahwa Yeonji yang berselingkuh dengan Jaejun, yang membuat si Doyoung nyesek dan mengakibatkan rumah tangganya berada di ujung tanduk. Berbeda dengan Eun dan Yijong di kediamannya yang semakin so sweet dan bucin teman-teman. 문우적 소변으론 깨병이네요.
Di keesokan harinya saat Yeonji dan kawan-kawan berkumpul, di sini awalnya terlihat Sarah pun panik mengetahui kehilangan Meo yang dikaitkan dengan penyelundupan narkoba. Sebelum dirinya tersadar sebelum Meo menghilang pernah membahas wahai gadis korban rundungnya mereka, yang tepatnya kawan-kawannya pun sama mendapat notif itu dari Meo, yang membuat mata kawan-kawannya tertuju pada Yeonji, yang berarti kawan-kawannya pun mengetahui Yeonji pelaku pembunuhan itu ya teman-teman. Dan sekilas Shin pun memperlihatkan bagaimana Sohye mati didorong Yeonji dari atas gedung. Dan singkatnya, setelah pertemuan itu selesai, terlihat Yeonji pun menelpon Pak Son untuk menanyakan nemtek bukti tunggalnya teman-teman. Dan sekilas Shin pun memperlihatkan polosnya Eun dulu ketika bukti itu dikirimkan langsung untuk Pak Son. Dan karena Pak Son ini salah satu polisi kaki tangan dari keluarga Yeonji, ia pun mengubah tragedi pembunuhan itu menjadi sebuah tragedi bunuh diri. Dan Shin pun dilanjut dengan Eun yang menceritakan kesalahannya dulu pada si polisi. Di sini meskipun Eun sudah menjelaskan semuanya bahwa tanda kutip Yeonji pelaku pembunuhan itu, terlihat si polisi yang entah kenapa pun aneh dan mencoba membalikkan tuduhan Eun yang tanpa bukti itu sebagai kejahatan. Dan lebih anehnya, si polisi pun tidak peduli dengan hilangnya Meo, malahan ia lebih mementingkan siapa saja yang terlibat dalam kasus narkoba itu. 제가 궁금한 건 손명호 씨 마약 관련 정황입니다. 모두 중대 범죄 중 하나고. Balik lagi Yeonji yang sudah bertemu Pak Son di suatu tempat teman-teman. Di sini terlihat Yeonji pun panik dan menyuruh Pak Son untuk segera mengamankan bukti itu. Namun Pak Son yang menurutnya bukti itu sudah dibuang Bu Yeon, ibu dari Yeonji. Ia pun menenangkan Yeonji dengan masalahnya yang sudah terkontrol. Ia membuat si Yeonji ini nyengir dan langsung berterima kasih atas jasa polisi kaki tangannya itu. 그쵸? 그게 맞죠? 밖에는 못 뒤집어. 대체 뭐가 문제야? 그 얘기 듣고 싶어서 온 거잖아요, 저. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan Bu Art yang berlari menyusul Sun A yang habis digebukin ayahnya. Dan setelah mereka bertemu teman-teman, terlihat Bu Art yang tidak tega melihat gadis cantiknya hidup di tengah-tengah kekerasan pun bersedih dan merasa bersalah. Namun hebatnya Sun A di sini, ia pun menenangkan ibunya itu dengan kalimat bahwa ia sangat tidak menyukai kalimat sedih. Ia membuat Bu Art lega dan Shin pun dilanjutkan dengan Bu Art yang sudah teman-teman dengan Bu Art yang sudah menandatangani surat persetujuannya itu, yang berarti Eun pun tinggal melanjutkan mengirim Sun A belajar di Amerika. 그럼 돼요, 사모님. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Yijo yang mengunjungi ibunya yang baru selesai bekerja. Seperti seorang anak manja yang ada maunya, Bu Yeon pun bisa menebak anaknya itu kehabisan uang. Namun bukan itu teman-teman. Terlihat tujuan Yijong menemui ibunya pun untuk meminta izin dirinya yang akan melakukan sebuah pembalasan dendam. Dan setelah Bu Mon mendengar alasan Yijong karena pujaan hatinya, ia pun percaya dan berpesan pada Yijong untuk menjaga dirinya baik-baik. 그게 너의 천국이면 그럼 들키지 마. 안 들킬게요. Lalu Shin pun berpindah ke Eun yang mengunjungi Bu Suster untuk mengambil barang yang dititipkannya. Namun saat Bu Suster bertanya tentang pembobolan kemarin yang dilakukan, Eun pun menjawabnya dengan seolah-olah barang berharganya hanya yang dititipkannya itu. Yang ternyata selembar surat yang dititipkan Eun itu ialah sebuah laporan tentang kematian Sohye teman-teman. Dan sekilas Shin pun memperlihatkan bagaimana Eun dulu mendapatkannya dari ibunda Sohye yang tunawicara. Yang ternyata tertulis di dalam laporan itu bahwa Sohye meninggal dalam keadaan hamil, yang membuat Eun bertahan sampai saat ini untuk membalaskan dendamnya pada sekelompok manusia brengsek itu. 해보겠다고요. 소희 복수까지. 소희 데려오겠다고요, 집으로. Setelah itu, terlihat Eun pun kembali ke apartemennya untuk membereskan barang-barangnya. Namun saat dirinya sudah selesai, seketika ia pun tersadar teman-teman, foto suami Bu Art hilang. Yang ternyata foto si Kang itu pun berada di Yeonji yang sudah bertemu Bu Art. Dan episode 9 ditutup dengan begitu menegangkan. 연기 그만하고 내리라고. 강현남 씨. Well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar Mimin semangat bikin biar Mimin semangat bikin kontennya. Terima kasih.